Kebahagiaan sering dihubungkan dengan berbagai sisi kehidupan kita, seperti relasi dengan keluarga atau pasangan, pencapaian cita-cita, kesuksesan, dan di dalam pekerjaan. Bicara tentang pekerjaan, bekerja seharusnya menjadi suatu aktivitas yang paling ditunggu setiap harinya ya. Kita menantikan hari di saat kita bisa lebih membuka pikiran kita akan hal-hal yang baru. Kebahagiaan dalam melakukan rutinitas ini seharusnya bukan datang hanya karena imbalan finansial saja, namun juga kekayaan batin yang kita peroleh. Membicarakan kepada orang lain tentang aktivitas yang kita lakukan seharusnya membuat kita bangga, bukan sekedar membicarakan keluh kesah. Nah, kira-kira Aditers sudah merasa bahagia belum dalam pekerjaannya? 3 Aditers berikut akan mengemukakan pandangannya tentang happiness at work. Itu gimana sih? Yuk sama-sama kita simak. Dan berikutnya akan dirangkum oleh psikolog Aditi, yaitu Kak Arif. Menurut kamu, apa sih happiness at work itu? Happiness at work adalah rasa senang atau rasa bahagia, baik itu ketika sampai di kantor, ketika mengerjakan pekerjaannya, selalu dikerjakan dengan senang hati, dengan pikiran yang positif, dan dengan loyalitas yang tinggi. Aku tuh merasa bahagia kalau misalnya salah satu penonton aku itu merasa senang dengan tayangan yang sudah kita siarkan gitu. Otomatis kan kita juga merasa, oh berarti kedepannya apalagi nih yang dibuat supaya lebih baik. Jika seseorang berhasil membawa dirinya serta memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai target, memecahkan masalah dan menemukan solusi, menjawab tantangan-tantangan baru yang ditawarkan kepada diri sendiri maupun kepada organisasi di mana dia bekerja. Menurut pandangan kamu, gimana sih ciri-ciri orang yang merasa bahagia dalam pekerjaannya? Mulai dari pagi hari, ketika kamu bangun dengan rasa semangat, tidak ada beban ketika berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, kamu bisa melakukan pekerjaan kamu dengan mimik wajah yang ceria, selalu tersenyum, membawa energi positif ke lingkungan kerja. Jika kita mengerti pekerjaan yang kita lakukan, otomatis kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan juga teman-teman kantor, kalau teman-teman kantor juga enak, nggak rese atau nggak gampang-gampang marah, menurutku itu termasuk salah satu kebahagiaanku ya kalau misalnya bekerja. Pasti ya dia enjoy dengan pekerjaannya, kemudian dia tidak pernah mengeluh baik ke atasan maupun sekitar ataupun bawahannya, dan ya target-targetnya tercapai, ya membawa vibes positif ke tim maupun sekitarnya. Kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang dalam pekerjaannya? Menurut saya pribadi itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah relasi dan lingkungan pekerjaan. Yang kedua itu adalah skill. Jadi ketika ada skill yang dilatih, timbul juga motivasi bekerja yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, di posisi terakhir adalah salary. Adalah teman kerja. Kenapa? Ketika kita bekerja nih, terjadi suatu masalah. Kalau teman kita pintar memberikan solusi, nggak perlu harus dengan marah-marah, kita cari solusi sama-sama, mendapatkan hasil, menurut aku itu mempengaruhi kebahagiaan aku dalam bekerja. Karena ini berdasarkan kisah nyata ya. Menurut saya ada 3. Yang pertama itu mindset. Kedua, lingkungan individu tersebut, baik itu lingkungan intim yaitu keluarga maupun lingkungan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga tentunya kesesuaian passion dengan yang dikerjakan. Halo Aditers, ketemu lagi bersama saya Arif di konten Adishare. Nah, hari ini kita akan membahas tentang happiness at work. Nah, teman-teman yang bekerja pasti semuanya punya tujuan nih dalam bekerja. Apakah itu bekerja untuk mendapatkan nafkah, atau mendapatkan karir yang baik, atau bahkan mendapatkan achievement lainnya yang teman-teman harapkan dalam pekerjaan teman-teman. Nah, dalam bekerja pasti kita juga ingin merasakan hal-hal positif selama kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, hal-hal positif tersebut biasanya disebut dengan happiness at work. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih happiness at work itu? Happiness at work itu adalah perasaan positif seseorang terhadap pekerjaannya, baik itu tuntutan kerjanya, lingkungan pekerjaannya, serta perusahaan itu sendiri. Fisher tahun 2010 berpendapat bahwa kebahagiaan karyawan bukan hanya berdampak positif pada karyawan itu sendiri, tapi juga berdampak positif nih pada
perusahaannya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang merasa bahagia dalam pekerjaannya? Pertama adalah terikat secara emosional dengan perusahaannya. Jadi dalam bekerja, dia tidak hanya menjalankan tuntutan pekerjaannya saja, tapi ada rasa bangga, ada rasa senang dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah merasa puas dengan pekerjaannya. Orang-orang yang merasa puas dengan pekerjaannya akan lebih bahagia dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Yang ketiga adalah dia berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas pekerjaannya dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada penilaian kerja yang akan dia dapatkan. Lalu yang terakhir adalah dia berprestasi dalam menjalankan pekerjaannya. Orang-orang yang bahagia dalam menjalankan pekerjaannya akan memberikan kemampuan terbaiknya sehingga dia dapat berprestasi dalam pekerjaan. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi happiness at work tersebut? Yang pertama adalah rekan kerja. Bila kita sudah menemukan rekan kerja yang bisa mendukung kita, yang bisa sharing sama kita, yang bisa dengan nyaman bekerja dengan kita, muncul happiness atau bahagia dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua adalah prestasi kerja. Jika kita sudah perlahan mendapatkan beberapa prestasi dalam pekerjaan kita akan tumbuh rasa happiness at work tersebut. Lalu yang ketiga adalah lingkungan fisik. Bila kita mendapatkan ruangan yang rapi, kursi yang nyaman, tersusun barang-barang yang rapi. Nah, yang selanjutnya adalah kompensasi. Setelah kita berusaha memberikan yang terbaik, menjalankan pekerjaan sesuai instruksi, mencapai target-target kerja, kita berhak mendapatkan kompensasi yang cukup. Selanjutnya adalah kesehatan. Bila perusahaan memperhatikan kesehatan kita, seperti dengan memberikan asuransi, layanan kesehatan di kantor, hal itu juga akan membuat kita lebih senang dalam bekerja. Lalu apa aja sih yang bisa bikin kita merasa tidak bahagia dalam menjalankan pekerjaan? Yang pertama adalah ketidakadilan dari perusahaan. Kita tidak diperlakukan adil, tidak diperlakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita bisa saja merasa kurang bahagia dalam menjalankan kerjaan kita. Lalu yang kedua adalah feedback yang kurang baik terhadap kita. Bila kita menjalankan pekerjaan sudah sesuai dengan aturan, namun feedback yang kita dapatkan masih kurang baik, maka itu akan mengurangi kebahagiaan kita dalam menjalankan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah kurangnya apresiasi yang diberikan oleh atasan. Bila kita sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan, lalu target-target kita sudah dipenuhi, namun masih saja ada apresiasi yang dirasa kurang oleh atasan, maka hal tersebut bisa mengurangi rasa kebahagiaan kita dalam menjalankan pekerjaan. Jadi gimana sih cara kita untuk mendapatkan happiness at work tersebut? Yang pertama adalah kita harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, sehingga kita dapat mencapai target-target pekerjaan dengan cepat. Lalu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan target-target karir kita. Hal tersebut dapat membuat kita lebih terarah dalam bekerja, lebih punya tujuan dalam menjalani karir, sehingga akan terbentuk happiness atau kebahagiaan dalam menjalankan pekerjaan kita. Setelah adalah carilah teman-teman atau lingkungan kerja yang bisa memotivasi kita dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Lalu usahakan untuk dapat membagi waktu sebaik mungkin antara peran kita sebagai pekerja dan peran kita di lingkungan keluarga maupun peran kita di lingkungan sosial lainnya. Usahakan bisa membagi waktu juga untuk memberikan kesehatan mental kita, berikan waktu untuk rileks pikiran, ketenangan, dan mungkin melakukan hobi-hobi lainnya, sehingga dalam bekerja kita lebih siap untuk menghadapi tanggung jawab yang sudah diberikan oleh atasan. Dapatkan kepercayaan dari atasan kita dengan memberikan kinerja terbaik, mencapai target-target kerja kita, sehingga timbulnya koneksi antara atasan dan kita, dan itu bisa menimbulkan happiness yang ada pada diri kita. Dengan mendapatkan happiness at work, kita dapat menjalankan pekerjaan dengan nyaman, kita bangga dengan pekerjaan yang kita lakukan, dan kita bisa lebih produktif dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Nah, sekian pembahasan tentang happiness at work dari saya. Semoga hal-hal tersebut bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih semangat dalam bekerja, lebih punya strategi dalam bekerja, dan bisa meningkatkan produktivitas teman-teman. To let us know what you feel, go on, we want to hear from you.